Pemirsa, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKP Indonesia Sutioso mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah buruh, tani, dan nelayan. Namun negara seringkali mengabaikan kelompok ini dalam menyusun kebijakan negara. Karena itu PKP Indonesia ingin mengangkat kembali peran mereka sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Ya, pemirsa, selain itu Ketua Umum Sutioso juga berjanji akan mengawasi semua anggotanya jika terpilih menjadi anggota parlemen dalam pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 mendatang. Kalau nanti terbukti kadernya korupsi, ia pun tidak segan-segan untuk memecatnya. Mampukah PKP Indonesia mewujudkan semua itu mengingat hasil beberapa lembaga survei menyebutkan elektabilitas partai ini sangat memprihatinkan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi kekuatan PKP Indonesia? Kita langsung membahasnya bersama Nasir Nawawi, Korwil dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk wilayah Sumatera, dan juga Arya Fernandes, pengamat politik dari Carta Politika. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam. Pak Nawawi, Pak Nasir, Anda berjuang habis-habisan nyampe ke studio ya. Tapi perjuangan Anda belum selesai. Perjuangan Anda di 9 April nanti, Pak. Hasil survei mengatakan kondisi partai Anda memprihatinkan. Gimana Pak menanggapi ini, Pak? Saya kira itu menurut kami itu anehnya aja. Kenapa, Pak? Karena begini, kita melihat bahwa bangsa Indonesia kan cukup besar kayak jumlahnya, hampir 250 juta jiwa. Sedangkan survei itu hanya mengambil sampling sekitar ya 1.500. Kan jadi aneh aja. Karena begini, Pak. PKP Indonesia ini dulu aja itu 0,9%. Nah, itu kita harus ingat. Itu ya tanpa ada pergerakan apapun. Kemudian sekarang PKP Indonesia itu bergabung dengan PKP Indonesia ada 16 partai. 16 partai yang ikut. Kalau kita jumlahkan perolehan dari 16 partai itu 6,7%. Oke. Itu 6,7%. Totalnya. Ya, itu. Kemudian satu lagi, PKP Indonesia ini mempunyai anggota dewan ya lebih kurang aslinya itu 285 orang. Dengan adanya penggabungan partai itu sekarang anggota dewan kita dari tingkat 1 maupun tingkat 2 itu ada lebih kurang 500. Jadi ini suatu hal yang aneh aja. Hasil fusi ya? Ya. Hasil penggabungan ya? Ya, penggabungan. Dan itu aktual, kenyataan, bukan hanya sekedar teori atau apa itu. Artinya Anda tidak percaya hasil survei yang ada sekarang ini? Ya, itu kami sih, kami tidak anggap ya survei, silahkan aja mensurvei, tapi kami itu tidak mengganggu dengan kami. Saya kasih contoh lagi. Itu setiap anggota legislatif, itu kan incumbent sekarang yang kami. Itu setiap anggota legislatif tentu mempunyai masa lebih kurang ya. Kalau dia tingkat 1 itu untuk menjadi seorang anggota legislator di tingkat 1 itu harus 10.000 mendapatkan suara. Kemudian tingkat 2 itu rata-rata 5.000. Kalau kita ambil rata-rata average itu 7.000. 7.000 kali 500 itu udah 3 juta. Dari mana 0,1 itu? Saya pikir ya sudah. Oke. Tapi kita juga punya data nih Pak Nasir terkait dengan elektabilitas PKP Indonesia ya. Kita akan lihat dulu data berikut ini. Di sini elektabilitas PKP Indonesia menurut lembaga survei dari Lingkaran Survei Indonesia itu elektabilitasnya 0,5%. Kemudian dari lembaga survei nasional itu 0,5%. Dari Kompas itu 0,1%. Diskon lah Pak ya. Dari Sugeng Saryadi Syndicate itu 0,29%. Dari Poll Tracking Institute 0,10%. Sementara kalau kita lihat elektabilitas Bang Yos sendiri, ya kan? Ini kan Bang Yos beda dengan PKP Indonesia, tapi punya pengaruh yang signifikan terhadap partai PKP Indonesia. Dari elektabilitas Bang Yos sendiri, kalau kita lihat yang pertama dari media survei nasional, ini angkanya 0,1% juga nih. Kemudian lembaga survei nasional lumayan nih Pak, 5,4%. Sementara dari Indonesia Network Election Survey itu 0,9%. Oke, Mas Arya, komentar Anda dulu Mas, melihat data-data tadi. Bagi saya, cara yang terbaik untuk mempredik bagaimana perolehan suara partai adalah melihat sejarah. Salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah melihat sejarah elektoral partai, mulai dari 99 sampai di 2009. Dan hasilnya menunjukkan memang PKP Indonesia tidak pernah sampai 1,5%. Pada pemilu 99 mereka mendapat sekitar 1%, kemudian di 2004 dapat 1,2%, dan 2009 dapat 0,9%. Itu fakta sejarah? Itu sejarah elektoral, data empiris, data real gitu ya. Nah sekarang tentu ilmu pengetahuan terus berkembang. Betul. Dan cara yang terbaik untuk memprediksi siapa yang berpeluang untuk memenangi pemilu dan bagaimana nasib partai-partai ini
tentu melalui survei. Betul. Dan survei secara ilmiah sudah terbukti ampuh untuk prediksi. Mas Arya, survei kan juga terus berkembang metodologinya atau cara pengumpulan datanya. Tapi partai kan juga punya waktu selama 10 tahun lebih untuk berkembang. Anda melihat tidak PKP Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini juga berkembang sebenarnya? Kalau kita lihat sejarah elektoralnya, mungkin ada pengembangan massa ya. Masanya, karena bergabungnya partai-partai lain. Pilihan orang untuk mencoblos itu di 2009 hanya 0,9. Nah, kalau kemudian memang kata Pak Nasir tadi ada 16 partai yang bergabung, itu tidak kemudian logikanya membacanya apa mereka akan coblos PKPI. Bisa saja masanya akan mencoblos partai lain gitu ya. Atau partai yang berbasis yang sama dengan PKPI gitu ya. Tidak ada jaminan mereka akan coblos PKPI gitu. Karena kan tidak ada instrumen yang ampuh untuk memantau kader atau massa yang liar ini. Nah, jadi saya kira memang ini tantangan yang sangat berat bagi PKPI untuk bisa tembus angka parliamentary threshold yang 3,5% gitu. Jadi memang untuk PT agak berat ya. Basisnya di mana Pak kebanyakan? Kita itu yang kuat tuh di Aceh, Sumatera Utara, NTT, Sulawesi. Memang di Pulau Jawa ini belum terlihat lagi ya. Tapi ada sedikit koreksi yang sampai Pak Arya tadi. Tahun 2009 kita itu kan katakanlah 0,9. Pernah pada saat pertama itu pada saat quick count itu di Kompas sempat keluar kita 2,6%. Nggak tahu kok tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan jadi 0,9 akhirnya. Oh, salah ketik itu Pak. Walau itu ya tapi sudahlah ini. Itu biasa Pak. Itu kan ada petugas di situ yang harus insert data gitu kan. Tahu-tahu salah ketik. Nanti Bapak bilangnya lagi ini ada penyelewengan data pemilu gitu kan. Salah kita nggak tahu. Itu silakan saja. Tapi oke lah, begini saja. Kalau Anda mengatakan itu asumsi ya. Kalau memang ada terjadi permainan, harusnya PKP Indonesia lebih percaya diri dong di 2014. Itu bisa nggak melampaui parliamentary threshold, Pak? Kita cukup yakin ya. Kita punya target tuh 5%. 5% perjalanan ya di bawah pimpinan Bang Yos sekarang ini. Karena kita di samping menjual partai, ya tentu seperti yang Anda katakan tadi bahwa Bang Yos itu lebih famous daripada partai itu sendiri. Iya. Jadi itu salah satu. Tapi bahaya juga loh Pak, kalau tokohnya lebih terkenal daripada partainya. Mesin partai bisa nggak berjalan dengan baik dong Pak? Itu saya pikir pendapat Anda silahkan. Kenyataan tidak seperti itu. Oke, kita akan bahas di segmen berikutnya lagi ya Bapak sekalian ya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Lipo Mall Kuta yang berlokasi di Jalan Kartika Plaza menawarkan kenyamanan berbelanja dengan konsep unik bagi Anda dan keluarga. Lokasi strategis yang berjarak